Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu yakin semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita tetap percaya Tuhan masih menjaga, melindungi kita. Kita dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya ini ya. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, sekolah kita supaya cepat pulih kembali dan kita bisa bersekolah ya di SD Permai. Nah, pagi hari ini materi pembelajaran kita yaitu tentang bertobat ya anak-anak. Apa itu bertobat ya? Sama siapa kita harus bertobat? Nah, dari gambarnya udah kelihatan ya ada seseorang yang lagi berdoa atau menyesal dan dipeluk oleh Tuhan Yesus. Seperti itulah kita dalam pelukan Tuhan Yesus ya anak-anak ya. Nah, manusia yang sudah berdosa harus bertobat supaya hubungan dengan Tuhan baik kembali. Nah, Ibu mau tanya, kamu pernah nggak bikin salah sama papi mami atau sama guru? Wah, iya Bu, aku pernah Bu bikin salah. Salahnya apa? Contoh, berbohong, melawan orang tua, pernah kan? Nah, apa yang terjadi setelah kamu eh, apa melakukan hal tersebut? Pastinya kamu menyesal ya nggak? Kamu pengen hubungannya baik kembali. Contohnya bagaimana caranya? Kita minta maaf, maaf papi, maaf mami, maaf ibu guru, aku tadi bersalah, aku tadi menyontek, berbohong, aku berjanji tidak melakukannya lagi. Nah, ketika kita minta maaf, pasti dengan wajah benar-benar penyesalan dan kita mau hubungan kita itu baik kembali. Begitu juga dengan Tuhan ya anak-anak ya. Nah, manusia dapat memperoleh keselamatan dari Tuhan dengan cara melakukan pertobatan tadi ya. Jadi kita harus bertobat supaya kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Iya. Cara orang bertobat kepada Tuhan pastinya salah satunya dengan berdoa, minta ampun sama Tuhan Yesus, menangis, maaf Tuhan Yesus, aku tidak akan mengulanginya lagi, aku minta maaf, ampuni aku Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nih, salah satu orang yang menyesal dan bertobat. Apa sih arti bertobat ya anak-anak? Wah, coba kita baca sama-sama yuk. Bertobat artinya menyesali pelanggaran, kejahatan, atau dosa yang telah dilakukan, baik disengaja atau tidak disengaja, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang melanggar, contohnya menyontek, melawan orang tua, berbohong. Nah, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Itu namanya bertobat ya anak-anak ya. Kita menyesali untuk semuanya itu. Nah, ada lagi bertobat menurut Alkitab anak-anak, yaitu berarti meninggalkan apa? Kehidupan lama dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Kita meninggalkan kehidupan lama kita tadi yang tadi Bu bilang berbohong, menyontek, melawan orang tua, ya. Semuanya itu kita tinggalkan dan kita melakukan hal-hal yang bagus, contohnya memuji Tuhan, apalagi membaca Alkitab, kemudian tidak pernah menyontek lagi, ya. Kalau misalnya pas ulangan, nah ibu bilang nih, anak-anak hari ini kita ulangan, walaupun belajarnya di rumah masing-masing tidak boleh lihat buku ya. Wah, kamu bilang, nggak apa-apa lah, Ibu Nova ini kan nggak kelihatan, nggak ada di rumah aku. Ya, memang Ibu Nova nggak ada di rumah kalian masing-masing, tapi ada Tuhan Yesus loh. Belum perhatikan, waktu ulangan ambil nilai, kita harus bersikap jujur. Nah, itu artinya kita meninggalkan kehidupan lama ya anak-anak, kita menerima Yesus sebagai apa tadi? Juru selamat. Nah, pertobatan seseorang dapat terlihat dari seluruh kehidupannya ya, dari cara berpikirnya, berpikir yang positif ya. Jadi berpikiran yang positif itu selalu yang dikeluar dari pikirannya, ide-idenya itu menyenangkan hati orang, kemudian membuat teman-temannya senang ya, begitu. Oke, lanjut lagi dengan cara bertindak. Bertindak di sini yaitu kita melakukan perbuatan. Perbuatannya juga hal-hal yang positif. Kamu
kelas 5 udah tahu dong yang positif seperti apa ya. Perbuatan yang positif itu rajin, apalagi pokoknya membantu orang tua, kemudian belajar dengan tekun ya. Kemudian yang ketiga, selain cara berpikir, bertindak, kita yaitu terlihat dari berkata-kata. Ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini hendaknya kata-kata yang memberkati, yang menyenangkan, bukan kata-kata kotor ya anak-anak ya. Nah, kalian kelas 5 sudah bisa membedakan, oh kata-kata ini yang harus aku ikutin, tapi kata-kata yang itu tidak boleh karena itu menyakitkan atau membuat orang lain tersinggung, marah ya. Nah, selain bertobat anak-anak, kita juga harus percaya kepada siapa? Yesus ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada satu cerita nih anak-anak, kalian mau dengarkan nggak? Iya, Ibu mau cerita nih. Kalau kamu pergi ke suatu tempat yang agak jauh, keluar kota, keluar negeri, biasanya naik apa? Hah? Jalan kaki. Waduh, lama sampainya. Kita biasanya naik pesawat ya, biar cepat sampainya. Penasaran, pengen cepat-cepat sampai ke situ. Aku pengen ini, pengen itu. Nah, kalau naik pesawat anak-anak, biasanya kita kenal nggak sama pilotnya? Kamu kenal? Kamu tahu rumahnya di mana, namanya siapa? Wah, nggak perlu, Bu. Yang penting aku sampai tujuan aja. Ya, biasanya kita juga begitu ya. Pokoknya naik pesawat ini aku udah bayar mahal dan aku harus sampai di tujuan dengan selamat. Kenapa kita bisa percaya sama pilotnya walaupun kita tidak kenal? Ya, mungkin karena dia sudah terbiasa bawa pesawat, Ibu. Kan jam terbangnya tinggi, jadi pasti selamat aku sampai di tujuan. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus, anak-anak. Walaupun saat ini kamu belum lihat secara persis seperti apa Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Tuhan Yesus ada di rumah kita. Dan kita harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang membawa kita kemana anak-anak? Iya, ke sorga ya. Orang yang sudah bertobat akan mendapatkan pemulihan dan diberkati oleh siapa? Tuhan ya. Jadi ketika kita sudah bertobat, kita dipulihkan dan kita diberkati. Ya, diberkati di sini bisa melalui umur yang panjang, diberi kesehatan oleh Tuhan. Kesehatan untuk hari-hari ini mahal loh anak-anak, ya kan? Makanya kita berada di rumah semua, kita nggak berani pergi keluar ke mall, ke jalan, atau ke sekolah, kemana aja. Karena kita tahu di luar sana sedang berbahaya ada virus. Makanya kita di dalam rumah saja. Oleh karena itu Tuhan selalu memberkati kita lewat apa tadi? Kesehatan yang Tuhan berikan ya. Nah, itu dia tadi ya. Oke, lanjut lagi. Wah, ada tokoh di Alkitab anak-anak yaitu namanya Petrus. Ternyata Petrus ini pernah berbuat sesuatu kesalahan anak-anak sehingga dia bertobat. Siapa sih Petrus itu? Ada yang tahu? Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali dengan tanda sebelum ayam berkokok. Jadi Tuhan Yesus ini adalah murid yang pokoknya dia adalah is the best muridnya Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus ditangkap, nah kamu pasti tahu ya cerita tentang Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia berdirinya dari jauh-jauh saja anak-anak. Dia nggak berani dekat dengan Tuhan Yesus. Padahal dia berjanji untuk setia kepada Tuhan Yesus. Dan waktu itu, ketika dia berdiri dari jauh, terus ada orang bilang begini, "Hei, kayaknya kamu adalah salah satu pengikut orang itu." Terus Petrus jawabnya apa? "Tidak, tidak, aku tidak mengenalnya." Terus dia pergi lagi ke tempat lain. Ada lagi orang yang mengatakan begitu. Kayaknya kamu adalah salah satu murid orang itu ya? Tidak, tidak. Dia langsung pergi lagi sampai 3 kali anak-anak. Sehingga waktu yang ketiga kali dia bilang, tidak, tidak, aku tidak kenal. Langsung ayam berkokok, kukuruyuk. Dan apa yang terjadi anak-anak? Setelah Petrus menyangkal Yesus, dia menyesal, dia menangis,
dia minta maaf. Dan setelah dia menyesal, pastinya dia tidak melakukannya lagi. Dan setelah itu dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ini dia nih Petrusnya ya. Nah, apa yang terjadi anak-anak setelah dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus yang dahsyat, yang Tuhan pakai secara luar biasa. Kalau kamu penasaran, banyak cerita-cerita Petrus di dalam Alkitab ya. Oke, materi kita cukup sampai di sini aja anak-anak untuk hari ini. Kita yakin kita belajar dari Petrus. Ketika kita sudah melakukan perbuatan menyangkal atau melakukan sesuatu yang tidak baik, kita minta maaf sama Tuhan Yesus. Minta maaf dan tidak mau melakukannya lagi. Sehingga apa anak-anak? Kita dipulihkan oleh Tuhan. Oke, Ibu yakin dan percaya hari ini kalian semua eh, mengerti tentang materi yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu lanjutin untuk materi berikutnya di minggu depan ya anak-anak. Oke, selamat pagi. God bless you all.